pagi para siswa sekalian. Pada hari ini saya akan membuat sebuah konten video pembelajaran, yaitu tentang materi looping, perulangan. Silakan para siswa sekalian nanti bisa mempelajari materi tentang looping yang terdapat pada learning mata pelajaran informatika. Di situ sudah saya upload materi tentang proses perulangan atau looping, di mana ada 3 proses perulangan yang nantinya akan kita pelajari. Proses perulangan ini nantinya akan selalu digunakan ketika menyelesaikan suatu permasalahan di dalam pemrograman. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengerjakan tugas yang dilakukan secara berulang. Contoh, mungkin para siswa sekalian itu pernah mengalami masalah dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian Bapak Ibu Guru memberikan tugas untuk menulis, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi atau apapun itu sebanyak berapa kali. Nah, dengan program perulangan ini maka kita dapat dengan mudah membuat teks tersebut dibuat berapapun jumlahnya sesuai dengan keinginan kita yang bisa kita tentukan. Nah, dalam perulangan ini ada 3 perulangan yang akan kita pelajari, yaitu perulangan for, kemudian while, dan ada repeat. Ketiganya memiliki fungsi yang sama, tetapi dalam sintaks programnya itu berbeda. Untuk perulangan for ini biasanya digunakan ketika perulangan yang akan kita buat itu sudah ada ketentuannya. Jadi sudah jelas mau diulang berapa kali. Tetapi kalau perulangan while dan repeat ini perulangan yang digunakan yang tidak terhitung. Jadi dia akan mengulang terus selama nilai pernyataannya benar. Oke. Jadi kita langsung saja masuk ke program aplikasinya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Sekali lagi, perlu diingat yang kita pelajari di sini adalah bahasa pemrograman Pascal, bukan bahasa pemrograman yang lain. Sehingga apabila nanti diminta untuk membuat tugas, saya harap sintaks programnya yang digunakan ya sintaks pemrograman bahasa Pascal, bukan bahasa Java, C++, atau yang lainnya. Jadi nanti akan ketahuan. Karena dari beberapa tugas yang lalu masih ada siswa yang mengerjakan bukan menggunakan sintaks bahasa pemrograman Pascal, tetapi menggunakan bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman Java, ya. Sehingga nilainya itu tidak bisa maksimal. Oke, kita langsung saja masuk ke menggunakan aplikasi Pascal. Di sini, karena saya menggunakan Android bukan komputer, maka saya menggunakan aplikasi yang sudah saya install di Android, yaitu menggunakan aplikasi Pascal NID. Nah, silakan nanti bagi para sekalian yang belum mencoba bisa download di Play Store atau App Store, cari Pascal NID. Nah, ini ada contoh bahasa pemrograman Pascal, sintaksnya yang sudah saya buat. Ini ada contoh program perulangan, ya. For, to, do. Nah, ini ada contoh yang sudah ada. Ada perintah write, masukkan nilai. Jadi mungkin para siswa sekalian masih ingat, saya harap masih ingat, tidak lupa. Fungsi write itu adalah untuk mencetak, ya. Berbeda dengan read. Kalau read itu menginput. Jadi kalau yang write itu
kita mencetak teks yang kita tentukan. Kalau read itu menginput nilainya. Oke. Kita coba di sini. Ada nama program perulangan. Kemudian ada use CRT yang digunakan. Di sini ada 3 variabel I, N, dan J. Yang tipe variabelnya adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Kemudian masuk ke ranah badan programnya, ada fungsi CLR SCR atau fungsi clear screen. Fungsi clear screen ini difungsikan untuk menghapus. Jadi ketika aplikasi atau program ini di-compile, maka tampilan awalnya ya itu semuanya terhapus. Jadi dimulai dari awal. Ada perintah write, ya, masukkan nilai. Nah, ini teks yang langsung tercetak. Ada teks masukkan nilai, kemudian ada perintah readLearn N. Nah, readLearn variabel N. Jadi di sini kita memasukkan nilainya berapa. Kemudian ada perintah for I sama dengan 1 to N do. For I sama dengan 1 to N do. Ini artinya adalah perintah ini akan menjalankan atau mengeksekusi dari nilai I sama dengan 1 sampai nilai ke N yang kita inputkan tadi. Hasilnya apa? Nah, sebagai contoh di sini. Hasilnya saya ingin menampilkan teks semangat belajar. Nah, akan menampilkan teks semangat belajar. Kemudian ada perintah di bawahnya terakhir itu ada perintah readLearn, itu untuk membaca. Ya, membaca dari hasil yang akan kita tampilkan. Oke, kita compile, klik tanda segitiga yang ke kanan ini. Ini ada program yang sudah dijalankan, teks yang tadi kita perintah input, ya, masukkan nilai. Kemudian kita diminta menginputkan nilainya, angkanya. Jadi teks semangat belajar itu nanti akan dicetak berapa kali. Contoh, saya akan mencetak sampai 5 kali. Coba 5 kali, kemudian tekan tombol enter. Nah, para siswa sekalian bisa melihat di situ hasilnya adalah ada teks semangat belajar sebanyak berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada teks semangat belajar yang ditampilkan sebanyak 5 kali. Sesuai dengan inputan yang kita inginkan. Oke, kita kembali. Loh, Pak, kalau saya ingin menampilkan bukan teksnya. Saya mau membuat nomor urut dari nilai yang saya masukkan. Jadi kalau di sini readLearn-nya itu adalah teks semangat belajar, bagaimana kalau mau membuat urutan angkanya? Misalkan ketika di input nilai 8, maka nanti akan muncul angka nomor urut 1 sampai 8. Mudah saja, jadi kita tinggal merubah di bagian readLearn-nya saja. Jadi kita hapus. Teks ini kita hapus. Nah, kemudian kita tampilkan nilai variabel dari I. Nah, kenapa I bukan N? Karena kalau kita masukkan nilai variabel N, maka yang ditampilkan, yang akan tercetak, itu adalah angka yang tadi kita inputkan sebanyak nilai tersebut. Contoh, kita masukkan nilai N. Jadi yang ditampilkan itu adalah nilai variabel N. Hasilnya seperti apa? Ingat, karena yang kita input adalah, yang kita tampilkan adalah bentuknya variabel, maka tidak perlu ada tanda ketiknya. Langsung diketik saja variabelnya. Jadi beda ketika kita mau memasukkan sebuah teks dengan variabel. Kalau yang mau ditampilkan dalam bentuk teks, maka harus diapit tanda
petik. Tetapi kalau yang ditampilkan adalah nilai dari sebuah variabel, maka tidak perlu diapit tanda petik. Oke, kita jalankan. Masukkan nilai. Berapa nilainya? Misalkan 6. Enter. Nah, di sini ditampilkan nilai yang ditampilkan adalah nilai angka 6 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena apa? Tadi yang kita tampilkan atau di perintah write tadi itu adalah variabel n. Nah, variabel n. Kita coba lagi. Kalau saya mau nomor urut, berarti yang mau ditampilkan variabel apa? Ya, yang ditampilkan adalah variabel yang digunakan untuk counternya, menghitung dari nilai awal sampai nilai akhir. Berarti variabel apa? Variabel yang i. Nah, variabel i-nya. Oke, variabel i. Kita coba. Kita jalankan. Berapa mau masukkan nilainya? Coba saya 10. Enter. Nah, bisa dilihat para siswa sekalian, ya sudah ditampilkan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah bukan? Ya, kita mempelajari ini. Intinya adalah kita bisa memahami sintaks perintahnya. Ya. Ketika trouble, ya, jangan langsung menyerah. Pelajari lagi. Oh, ada yang salah di mana? Perintahnya ada yang kurang di mana? Kita pelajari lagi. Jangan mudah untuk menyerah. Oke, kita enter. Kita masukkan. Pak, kalau tadi bisa menampilkan teks semangat belajar. Kalau mau digabung bagaimana? Misalkan 1 semangat belajar, 2 semangat belajar, 3 semangat belajar. Mudah saja, kita tinggal gabung saja. Jadi di nilai yang kita tampilkan ini, read, learn ini, kita tambahkan aja. Jadi cukup kita bisa tambahkan. Nah, ini saya geser dulu. Jadi di read, learn i, ingat, karena kita akan menggabung antara nilai dari sebuah variabel dengan sebuah teks, ya, maka ada tanda separator komanya di sini. Ya, jadi ini menggabung, yang ditampilkan itu adalah nilai variabel dari i, koma, kemudian sama teksnya. Nah, karena berbentuk teks, maka harus diapit tanda petik. Nah, petik. Nah, kita kasih jarak biar tidak mepet. Semangat belajar. Oke, kemudian sudah. Coba kita run. Nah, ada pesan kesalahan kompilasi. Line kolom 7, ya. 11. Anda lupa menutup tanda kurung. Berarti ada yang kurang di sini. Jadi ada yang kurang di sini. Nah, line 11. Kolom 7. Kita baris ke-7. Ya, baris ke-7 kolom 11. Jadi di sini ada ya, baris ke-7 kolom 11. Oh, setelah belajar ini harusnya ada tanda kurung tutupnya. Oke. Berarti kita buat kurung tutup dulu, titik koma. Ngapain? Lagi belajar tuh. Nah, ini anak saya. Oke, coba kita run lagi. Anda lupa menutup tanda kurung. Nah, belum ada tanda petiknya di sini. Oke, ini harus ada tanda petiknya, para siswa sekalian. Oke. Nah, sehingga berubah kan? Nah, teksnya berubah. Kita coba run. Masukkan nilai berapa? 10 lagi. Enter. Oke. Sudah muncul. 1 semangat belajar, 2 semangat belajar, 3 semangat belajar, 4 semangat belajar.
Nah, perintah ini digunakan tadi akan menampilkan nilai dari variabel i yang paling kecil, ya. Paling kecil tadi sudah ditentukan bahwa nilai i yang paling kecil adalah 1 sampai, ya, for i sama dengan 1 to n. N-nya nilainya berapa? Nilai yang paling besarnya adalah 10. Kalau mau 100 bagaimana ya? Tinggal di input saja nilainya 100. Ini para sekalian, perulangan tentang for to do. Pak, di materi kok ada yang namanya for don't to. Nah, for don't to ini kebalikannya. Kalau for don't to itu dia akan menampilkan nilai dari yang terbesar ke terkecil. Nah, jadi ada perbedaan di sini nanti di sintaks error, di sintaks for-nya. Jadi ketika for i titik 2 sama dengan nilai ini yang dimasukkan satunya nanti dirubah menjadi nilai yang terbesar. Berarti nilai yang inputannya yaitu nilai n. Oke. Silakan nanti para siswa sekalian coba pelajari, ya, pahami. Kalau belum paham, silakan nanti bisa chat, bisa lewat WA, bisa, ya, bisa lewat WA atau bertanya di chat melalui learning. Kemudian untuk tugas pembelajaran materi looking ini nanti akan saya berikan pada tanggal 30 Mei 2020. Dan bagi para siswa sekalian yang tugas dari awal belum pernah mengerjakan, silakan nanti bisa dicek mulai tanggal 26 sampai tanggal 30 nanti tugas tersebut akan saya buka kembali. Ingat, hanya bagi mereka yang belum pernah mengerjakan. Kalau yang sudah pernah mengerjakan, maka tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, Pak, kalau nilainya rendah bagaimana? Nah, untuk nilainya rendah nanti akan ada proses remedialnya untuk semua materi itu nanti mendekati sekitar bulan Juni. Jadi ini fokus kalian ke penilaian akhir semester, terutama mapel-mapel yang lain dulu, ya. Untuk informatika, silakan nanti kalian pelajari semampunya saja. Karena saya rasa kalau pembelajaran pemrograman kalau tidak dilakukan secara langsung, ya sebenarnya ini mudah, tetapi menjadi sulit kalau keinginan kita belajar itu rendah. Jadi saya sarankan, saya minta kepada para siswa sekalian, meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, bisalah untuk mempelajari secara mandiri. Mencoba, dan mencoba. Terima kasih kepada para siswa sekalian yang selama ini sudah semangat belajar. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, dan mohon maaf kalau selama ini ada salah, mumpung masih suasana menjelang Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.